Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya di channel Arjuna Juwana. Di sini kita bisa berbagi, saling belajar terkait dengan dunia pendidikan, khususnya inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Kali ini saya ingin berbagi materi tentang pengalaman saya mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB melalui peningkatan kompetensi pembelajaran atau PKP berbasis zonasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dilaksanakan di Surabaya selama kurang lebih 7 hari. Kali ini saya ingin berbagi tutorial terkait tentang gerakan literasi nasional, yang mana gerakan literasi nasional ini adalah salah satu gerakan nasional yang bermuara pada gerakan revolusi mental ya, gerakan nasional revolusi mental yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Bapak Insinyur Joko Widodo. Langsung saja kita masuk ke materi ya, atau informasi, sehingga kita bisa mengetahui apa saja yang dimaksud dengan literasi itu ya. Jadi di dalam presentasi ini sebetulnya ada dua hal ya, PPK dan GLN atau Gerakan Literasi Nasional. Tapi pada kali ini saya ingin membahas khusus untuk Gerakan Literasi Nasional atau GLN. Untuk Gerakan Literasi Nasional ini terbagi menjadi 6 literasi. Yang pertama adalah literasi baca tulis, kemudian ada literasi numerasi, yang ketiga adalah literasi sains, yang keempat adalah literasi digital, dan yang kelima literasi finansial, dan yang terakhir adalah literasi budaya dan keluarga. Pengertian literasi adalah kemampuan untuk menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan, sehingga tidak hanya membaca ya. Jadi untuk literasi itu adalah sebuah kemampuan yang dimiliki untuk menggunakan segala kemampuannya di dalam kehidupan. Kemudian kompleks literasi itu adalah informasi yang terintegrit dan teraktivasi di dalam masyarakat, sehingga tiga komponen literasi ini nanti akan bergabung atau membentuk gerakan literasi nasional. Yang pertama adalah gerakan literasi di lingkungan sekolah, kemudian yang kedua adalah gerakan literasi di lingkungan masyarakat, dan yang ketiga adalah gerakan literasi di lingkungan keluarga. Untuk program literasi Kemendikbud itu ada beberapa ya, gerakan literasi keluarga, kemudian gerakan literasi sekolah, gerakan literasi masyarakat, gerakan literasi budaya, gerakan literasi bahasa dan sastra, dan gerakan literasi guru dan tenaga pendidik. Sebelum lebih jauh melangkah, mari kita lihat untuk pengertian literasi di faktor lain ya, atau di sumber lain. Di Wikipedia menyebutkan bahwa literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah. Nah, ini adalah kata kuncinya ya, memecahkan masalah. Bagaimana kita bisa memanfaatkan semua informasi yang ada di lingkungan sekitar untuk memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Nah, ini adalah definisi atau pengertian literasi dari Wikipedia, yang intinya adalah kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan metode membaca, menulis, berbicara, dan menghitung. Kemudian kita lihat dulu untuk Kemdikbud, bahwa ini sudah saya siapkan bahwa kemampuan literasi siswa Indonesia itu mengalami peningkatan. Ini yang berita atau informasi yang disampaikan oleh situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita bisa lihat di dalam PISA ya, PISA itu adalah
singkatan dari Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh pihak OECD ya, Organisasi for Economic Cooperation and Development, atau organisasi untuk kerjasama dan pembangunan ekonomi yang mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara setiap 3 tahun, sehingga PISA ini bisa dikatakan mengukur capaian literasi yang ada di masing-masing negara. Kemudian bagaimana capaian Indonesia saat itu? Ya, sejak tahun 2020 pendidikan Indonesia telah berkembang cukup pesat di seluruh aspek keterampilan yang diujikan dalam PISA, yang terkategori dari sains, matematika, dan membaca, terutama untuk capaian tingkatan tahun 2012-2015. Indonesia menjadi negara tercepat keempat dalam hal kenaikan pencapaian murid secara menyeluruh dan bukan parsial, yaitu sebesar 22,1 poin, yang mencerminkan perbaikan sistem pendidikannya di antara 72 negara yang termasuk dalam uji PISA. Di sini kita bisa lihat capaian negara Indonesia pada tahun 2009 sampai 2015. Pada tahun 2014, GDP per kapita Indonesia tercatat hanya 1/4 dari GDP per kapita. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini adalah capaian skor dari tingkatan belajar ya, murid-murid di Indonesia. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kualitas siswa di Indonesia di dalam hal literasi. Sebetulnya Indonesia, kalau kita lihat di sini ya, skor Indonesia tahun 2015 yaitu 403 skor sains Indonesia dalam PISA, jika latar belakang sosial ekonomi negara dianggap sama. Posisi Indonesia di tengah negara dengan latar belakang sosial dan ekonomi. Ini bisa kita lihat dan kita bisa baca di situsnya kemdikbud.go.id bahwa kemampuan literasi Indonesia masih butuh ditingkatkan ya, karena di sini kita bisa lihat masih berkurang atau masih kalah dengan negara yang lainnya. Kemudian kita bisa lihat berita selanjutnya yang dipublish atau diposting oleh situs kemdikbud.go.id. Di sini kita bisa lihat paparan dari Mas Menteri bahwa menyampaikan ya, Kemendikbud Nadiem Makarim menyampaikan bahwa yang terpenting dari hasil studi PISA adalah langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti hasil studi tersebut. Sehingga kita sebagai para guru harus terus berjuang dan terus melakukan inovasi sehingga siswa bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Di sini kita bisa lihat di portalnya atau di channelnya Kemendikbud banyak sekali video-video yang bisa kita manfaatkan untuk mengeksplor diri kita ya, sehingga bisa kita manfaatkan sebagai pengembangan diri seputar literasi. Di sini banyak sekali, silahkan bisa dicoba ya. Ini saya akan coba putar satu video yang berawal dari atau yang berasal dari situsnya channelnya Kemendikbud. Baik, kita putar sekali lagi ya. Baik, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa belajar terkait semua hal itu ya melalui lingkungan, tidaknya dari sekolah. Tadi disampaikan bahwa ruang lingkup dari literasi adalah masyarakat, kemudian sekolah dan keluarga. Di sini kita bisa melihat bahwa literasi tidak hanya dilaksanakan
di sekolah, tapi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat bisa. Ini adalah program literasi dari pemerintah ya. Mari kita lihat untuk Pernah nggak sih kamu berpikir pentingnya literasi? Nah, ini adalah program literasi yang berasal dari beberapa situs ya. Banyak sekali, kita bisa melihat. Kemudian ini juga ada program Kemendikbud susun kebijakan pengembangan literasi nasional. Ini silakan Bapak Ibu bisa manfaatkan YouTube ya. Sudah banyak sekali video-video yang mengulas tentang literasi. Kemudian di dalam websitenya Kemendikbud sendiri itu ada program ya, Gerakan Literasi Sekolah, yang beralamat dari psmk.kemendikbud.go.id/KDP. Jadi di Kemendikbud ini sudah menyediakan informasi yang sangat bagus sekali. Di sini kita bisa melihat banyak program yang sudah disediakan, sehingga kita tinggal memilih salah satu saja. Di sini saya akan coba masuk ke Gerakan Literasi Sekolah. Kemudian setelah masuk, di sini ada banyak sekali, mulai dari POS ya, prosedur operasional standar, kemudian desain induk Gerakan Literasi Sekolah. Silahkan, ini sudah disiapkan oleh kementerian. Silahkan bisa dimanfaatkan. Di sini saya akan coba buka satu file, yaitu desain induk Gerakan Literasi Sekolah edisi 2. Ini sudah saya siapkan. Di sini kita bisa mempelajari segala hal terkait dengan literasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Di sini ada beberapa informasi ya. Contohnya adalah ini, kemampuan untuk melakukan manajemen pengetahuan dan kemampuan untuk belajar terus-menerus. Literasi informasi merupakan kemampuan untuk menyadari kebutuhan informasi dan saat informasi diperlukan, mengidentifikasi dan menemukan lokasi informasi yang diperlukan, mengevaluasi informasi secara kritis, mengorganisasikan dan mengintegrasikan informasi ke dalam pengetahuan yang sudah ada, dan memanfaatkan serta mengkomunikasikan secara efektif, legal, dan etis. Ini adalah pengertian literasi. Jadi Bapak Ibu bisa belajar yang namanya literasi itu dari banyak hal. Salah satunya adalah dari program yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari sumber referensi lain terkait dengan gerakan literasi, karena Kemendikbud sudah menyediakan literasi ini lengkap di situsnya. Di sini ada banyak hal, banyak sekali. Di sini ada literasi numerasi. Apa itu literasi numerasi? Kita tinggal download saja, kita pelajari. Literasi sains, digital, keuangan, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu informasi yang menurut saya sangat lengkap sekali, sehingga Bapak Ibu guru perlu mempelajarinya. Baik, kembali lagi ke materi ya. Jadi tadi adalah sekilas tentang informasi-informasi yang ada di situsnya Kemendikbud, dan kita seharusnya bisa manfaatkan itu sebagai media informasi online yang bisa kita unduh, kita manfaatkan setiap saat. Kemudian prinsip gerakan literasi itu adalah koordinasi, komitmen, kemitraan, berkelanjutan, dan milik bersama. Artinya apa? Gerakan literasi ini harus diprinsipkan atau bergerak dengan 5 prinsip gerakan ini. Dengan koordinasi kita bisa melakukan beberapa komunikasi, komitmen tentunya, kemudian kemitraan kita bisa menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Berkelanjutan tidak hanya sesaat ya, tapi kita bisa terus melaksanakan itu, kita tingkatkan, kita rencanakan, kita laksanakan, kemudian kita evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian milik bersama, artinya literasi ini adalah milik semua orang. Semua orang punya hak yang sama untuk melakukan kegiatan literasi. Kemudian di sini ada literasi abad 21.
yaitu kuncinya adalah terus-menerus belajar dan meningkatkan kompetensi agar siap masuk ke dalam dunia kerja. Ini contohnya adalah siswa SMK, sehingga di dalam siswa SMK mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja di abad 21, siswa SMK tidak boleh berhenti untuk belajar. Di sini kita bisa melihat literasi baca tulis, yaitu kemampuan memahami teks, audio, video, gambar, juga menuangkan ide ke dalam tulisan. Ini adalah literasi baca tulis. Kemudian literasi numerasi adalah kemampuan menginterpretasikan simbol, angka, serta informasi dalam bentuk grafik, tabel, bagan, dan diagram. Artinya ini adalah kemampuan di dalam membaca sebuah grafik, tabel, atau bagan, misalnya hasil suatu penelitian. Nah, harus bisa menyimpulkan atau belajar dari informasi-informasi yang berupa grafik seperti itu. Biasanya ini adalah infografis di dalam suatu penelitian, fenomena, atau hal-hal yang perlu dipelajari secara kritis, biasanya dalam bentuk diagram atau gambar. Nah, ini adalah salah satu bentuk literasi numerasi yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi sains, yaitu pemahaman terhadap fenomena alam di sekitar dengan menggunakan metode berpikir inquiry. Jadi siswa juga harus mampu berpikir terkait dengan fenomena alam, misalnya terjadinya siang dan malam, kemudian ada penyerbukan, ada sesuatu hal yang perubahan yang ada di alam. Siswa itu harus bisa berpikir secara ilmiah sehingga bisa meningkatkan kemampuan atau mungkin bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam hal siswa memiliki suatu usaha, maka harus bisa menganalisis terkait fenomena alam. Nah, ini kalau tidak dilatih maka tentunya tidak akan bisa ditingkatkan dengan baik. Kemudian literasi finansial, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan. Jadi kemampuan finansial ini penting karena bagaimanapun juga yang namanya kehidupan tidak lepas dari yang namanya keuangan, sehingga literasi finansial ini sangat dibutuhkan agar kehidupan kita tidak besar pasak daripada tiang, ya. Jadi besar pengeluaran tapi pendapatannya lebih kecil. Nah, ini dibutuhkan kecerdasan atau kemampuan literasi di bidang finansial. Kemudian yang selanjutnya adalah literasi digital, yaitu kemampuan berkomunikasi dan menggunakan konten positif melalui dunia digital dengan bijak. Jadi kita tidak lepas dari yang namanya internet, yang mana di dalam internet itu, melalui akses internet, kita bisa mengeksplor semua hal, baik itu konten teks, video, dan semuanya. Jadi ini adalah literasi digital. Biasanya kita bisa mengeksplor melalui web browser. Kemudian di dalam web browser itu kita bisa menemukan konten-konten dalam bentuk video, YouTube, kemudian Google. Ya, kita bisa mengeksplor semuanya menggunakan jaringan internet. Kemudian yang terakhir adalah literasi budaya dan kewargaan, yaitu pemahaman dan sikap terhadap keragaman budaya Indonesia, juga pemahaman dan penerapan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Artinya kita harus juga belajar tentang budaya dan kewargaan yang ada di Indonesia, sehingga dengan kita mampu belajar terkait dengan budaya yang ada di Indonesia, harapannya kita bisa melaksanakan kehidupan ini menjadi lebih baik, ya, sesuai dengan rambu-rambu, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia. Kemudian 6 literasi ini ya bisa membantu kita agar siap masuk dunia kerja. Jadi ini tadi adalah 6 bentuk literasi yang nantinya bermuara pada 3 hal ini. 1. Kita siap masuk dunia kerja. Yang kedua, bijak mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah aktif berpartisipasi di lingkungan sosial, sehingga siswa tidak hanya pintar saja, tapi punya kecerdasan emosional yang baik,
sehingga nantinya bisa aktif di dalam masyarakat atau di lingkungan sosial. Sehingga literasi bisa dikatakan sebagai pintu masuk ke masa depan. Kalau di film Doraemon itu ada pintu masuk ke kemana saja ya, film Doraemon itu ya. Tapi di dalam dunia SMK itu ada yang namanya literasi sebagai pintu masuk masa depan, atau istilahnya membaca itu adalah jendela dunia. Kemudian dengan literasi kita mampu menjalani hidup sekarang dan nanti di masa depan dengan lebih baik. Artinya dengan literasi ini kita bisa lebih siap menyiapkan atau lebih siap memasuki dunia masa depan. Karena saat ini luar biasa kompetitif ya, persaingan di era globalisasi ini, di era MEA ya, masyarakat ekonomi ASEAN, banyak sekali sumber daya manusia ya, tenaga kerja di luar negeri masuk ke Indonesia, sehingga siswa SMK, lulusan SMK yang siap dunia kerja itu nanti akan bersaing berkompetisi dengan tenaga kerja asing, sehingga dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang lebih untuk menyiapkan hal itu. Di sini kita bisa lebih dalam mempelajari tentang literasi ya, literasi baca tulis. Itu ada beberapa indikatornya ya. Indikatornya bisa melalui skor PISA, kemudian keluarga bisa dilihat jumlah bahan bacaan literasi. Mungkin di dalam keluarga bisa disediakan perpustakaan kecil ya, perpustakaan keluarga. Di sana ada sudut pojok baca, mungkin di kamar tempat belajar anak, atau mungkin di pojok ruang tamu disediakan perpustakaan rumah, sehingga ketika nanti ada waktu luang, waktu senggang, bisa luangkan waktu untuk membaca. Kemudian di dalam masyarakat ada angka melek aksara dan publikasi buku per tahun. Tentunya untuk perpustakaan tidak hanya ada di perpustakaan sekolah ya, tapi ada di masyarakat, mungkin di balai desa atau di pojok-pojok lingkungan masyarakat ya, per RT, per RW, di situ ada perpustakaan, sehingga bisa menjadi media baca, media literasi oleh masyarakat. Kemudian untuk literasi numerasi, itu indikatornya adalah di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Di sekolah sendiri, jumlah kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan numerasi berbasis proyek. Kemudian peningkatan kecakapan multiliterasi melalui numerasi, tumbuhnya pandangan dan sikap positif terhadap numerasi. Jadi di sini kita bisa lihat indikator keberhasilan literasi numerasi di sekolah itu bisa dilihat dari kesadaran warga sekolah terhadap literasi numerasi. Di sini ada lingkungan keluarga, jadi bisa dilihat dari variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap keluarga. Di masyarakat bisa kita lihat jumlah dan variasi bahan bacaan numerasi yang dimiliki setiap desa. Di sini ada literasi sains, literasi keluarga, ya, ini sama semuanya indikatornya tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah indikator-indikator yang bisa kita jadikan acuan berhasil tidaknya sebuah literasi itu di dalam lingkungan. Literasi finansial sekolah ya, jumlah siswa dan guru yang menggunakan produk layanan tabungan dan koperasi, ini indikatornya. Kemudian di level keluarga, penurunan tingkat kemiskinan produk penduduk Indonesia. Kemudian di lingkup masyarakat, ya, jumlah penduduk usia produktif yang menggunakan produk layanan jasa keuangan. Ini adalah indikator literasi finansial. Ini ya untuk literasi budaya dan kewargaan ya. Kemudian implementasi literasi di sekolah. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita laksanakan terkait dengan literasi ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh beberapa sumber informasi bahwa literasi itu tidak hanya kegiatan membaca dan menulis saja, tapi adalah sebuah kemampuan yang dipakai atau yang sebuah kemampuan yang bisa memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar, sehingga bisa dimanfaatkan di dalam memecahkan suatu masalah. Demikian
informasi atau materi terkait dengan gerakan literasi sekolah atau gerakan literasi nasional yang saya ambil dari berbagai sumber referensi, ya, banyak sekali. Yang pertama tadi adalah bersumber dari materi pembekalan guru inti yang sudah saya sampaikan di guru sasaran melalui kegiatan PKP ya. Ini adalah program dari pemerintah. Kemudian saya ambil lagi dari internet, dari Wikipedia. Kemudian saya ambil lagi dari kemdikbud.go.id, dan saya ambil dari berbagai situs atau channel YouTube. Jadi ini adalah hal-hal yang sebetulnya luar biasa sekali, bisa kita manfaatkan selain dari satu sumber saja. Demikian informasi atau materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan loncengnya sehingga bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya yang bermanfaat, tentunya masih di seputar dunia pendidikan. Silahkan bisa komentar ya, berkomentar di video ini dengan cara menuliskan di kolom komentar. Kemudian saya akan tambahkan informasi-informasi penting lainnya di kolom deskripsi. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Jangan lupa sekali lagi klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Demikian, sampai jumpa pada tutorial berikutnya tetap di channel Arjuna Juwana. Salam Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.